Hanya kalau dia sudah terima Yesus, pintu keselamatan di luar bangsa Israel tertutup. Ini jadi kita hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan yang atur. Kalau sudah mereka menerima, tidak ada lagi keselamatan di luar bangsa Yahudi itu. Karena di luar bangsa Yahudi boleh selamat adalah sewaktu mereka menolak Yesus, baru di luar orang Israel boleh masuk. Tapi kalau mereka nanti menerima Yesus, maka di luar orang Israel itu nggak boleh lagi. Jadi mereka itu adalah pintu terbuka, pintu bagi kita di luar orang Israel sewaktu mereka menolak. Dan kalau mereka sudah menerima, maka pintu akan ditutup. Haleluya. Kita bersyukur kita berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya senang bersama kita semuanya. Apalagi ada sukacita semua ya. Nah, jadi kulihat di wajahmu, kemudian raja. Ini saudaraku. Ya, semua mengucap syukur. Gak ada yang yang cemberut. Saudaraku, memang kasih Tuhan tidak pernah expire. Artinya tidak pernah kadaluarsa, tidak pernah telat. Iya, tidak pernah terlambat, selalu tepat. Ini saudara-saudaraku. Hanya kadangkala kita harus mengerti cara Tuhan. Bila kita tidak mau sungguh-sungguh, kita tidak berbuat yang berkenan kepada Tuhan, sama aja dengan kita di kantor. Kalau kita tidak membuat berhasil, berguna, tidak menyenangkan, kita juga bisa dikeluarin, dideportasi, saudaraku. Ya, ini biar tambah pintar semua. Tadi tidak pernah expired nih, sekarang kita tambahin terus. Nanti mudah-mudahan ini bikin ibadah ini dong, ibadah speak English, biar tambah maju. Haleluya. Iya, jadi jangan menonton. Kasih Tuhan itu tidak pernah terlambat. Hanya satu perkara, saudara-saudaraku, kalau kita tidak berkenan kepadanya, karena bangsa Israel mengalami kemunduran rohani yang sangat dalam, meninggalkan Tuhan, percaya kepada kekuatan sendiri, bahkan mereka sudah sama dengan menyembah berhala. Mereka juga dibuang, saudaraku. Ya, harus keluar dari tanah yang diberkati oleh Tuhan. Makanya dideportasi, saudara-saudaraku. Selama berapa tahun di Babel? 70 tahun. Harus belajar sabar mengucap syukur. Harus belajar sabar di dalam Tuhan. Kira-kira siapa idola yang paling sabar di sana? Hah? Bukan Yosua, Sadrak, Mesak, Abednego. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Ini saudara-saudaraku. Mereka diancam bunuh, tapi mereka tetap
melakukan kewajibannya. Daniel tetap di dalam ibadah doanya, walaupun diancam, dimasukkan di gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego tetap dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membesarkan Tuhan, walaupun diancam, dibakar dengan api yang 7 kali dipanaskan. Tadi nyanyian muda-mudi ini keren sama Kesia, itu juga dari kesaksian orang yang berani sampai kepada mati. Apa mereka katakan? Mana mungkin kami mau meninggalkan Tuhan? Dia setia, tidak pernah enggak setia. Dia selalu menolong, tidak pernah expired, nggak pernah terlambat. Jadi waktu dia mau dibunuh, tapi itu semakin dinyanyikan. Mereka sebenarnya tadinya ada 3 orang, yang 2 orang nggak kuat, saudaraku, nggak setia sampai mati. Makanya saya baca tadi dalam Filipi 2 ayat 8, Yesus itu setia sampai mati. Ayo kita baca dulu. Tolong. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya, taat sampai mati dan sampai mati di kayu salib. Kalau tadi yang dinyanyikan Keren sama Kesia, itu mereka maunya langsung dibunuh. Nah, tapi coba pakai pedang, nggak mau pan, tembak-tembakin, nggak bisa kena. 1 orang saja yang setia. Yang 2 itu lari, begitu lari tembak juga mati situ. Tapi yang setia itu sampai petir datang, akhirnya orang yang mau bunuh dia itu bilang begini, "Hey, brother, kamu itu kebal, ilmu dari mana? Aku mau belajar sama kamu." Ya dia bilang belajar dari Tuhan Yesus lah, percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudaraku, kalau mau hidup justru belajar setia dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, apapun yang terjadi. Ini saudaraku, itulah yang mengulang kembali sejarah persekutuan dengan Tuhan oleh Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Daniel itu dalam raja berganti raja terus selalu setia. Akhirnya nanti Raja Kores melihat kesetiaan itu. Saya bikin surat supaya Yerusalem dibangun kembali. Jadi kalau kita setia, semua bisa dipakai Tuhan. Semua bisa diberkati oleh Tuhan. Jadi setianya itu seperti tadi nyanyian itu. Tuhan begitu setia, masa kami mau tidak setia? Tuhan begitu baik, masa kami mau tinggalkan dia? Nah, ini saudara-saudaraku, jemaat Maranatha, kita belajar setia sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, pasti menang. Saya baca Filipi 2 itu, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus Kristus. Kenapa? Dia meninggalkan tatanya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia turun menjadi manusia. Dia tidak untuk dilayani, tapi melayani dan taat sampai mati, mati tersalib. Kita mau belajar taat, saudaraku ya. Amin, saudaraku. Yang mau diberkati Tuhan, lari tambah
nggak karuan, rugi. Tinggalkan Tuhan semakin rugi. Karena Tuhan sudah adakan satu jalan, satu kebenaran. Dan tanpa itu tidak ada yang sampai kepada Bapa. Tadi malam itu yang kita bahas. Dan sekarang kita juga akan masuk ke situ juga. Jadi saudara-saudaraku, harus ada hidup Yesus itu. Yaitu tadi meninggalkan tatanya, merendahkan diri, dan bukan untuk dilayani, setia sampai mati tersalib. Itulah kehidupan Yesus, dan itulah menjadi jalan kebenaran dan hidup. Sering Yohanes 14 ayat yang ke-6, kita mau baca dulu sama-sama. Sudah dapat? Lihat ke bawah, ke apa juga boleh. Ya, kata Yesus kepadanya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada jalan lain. Saudara kalau mengikuti juga di online tadi malam bisa lebih ini lagi saudaraku ya, lebih mudah mengerti. Karena sering sekali kita baca ayat ini, tapi kadang banyak kurang merenungkan bagaimana berjalan di situ. Ini saudara-saudara, ya. Tapi tadi malam kita sudah dengar bagaimana. Tadi malam mengenai jalan itu sudah. Sekarang kita akan lihat hadis akulah jalan, kata Yesus, dan kebenaran dan hidup. Nah sekarang kita yang tengah ini dulu, kebenaran. Sebelum Yesus menunjukkan dia kebenaran atau jalan dan kebenaran, yang Tuhan sudah tunjukkan kebenaran untuk umum adalah kebenaran agama Taurat. Nah ini. Jadi sebelum Yesus menunjukkan dia jalan dan kebenaran adalah agama Taurat. Ini saudara-saudaraku. Tapi kalau kita semakin memperhatikan, tidak ada seorang pun yang selamat oleh karena kebenaran Taurat. Amin saudaraku. Ya. Makanya orang Yahudi ini, orang Israel ini, ya mending dia cepat terima Yesus. Hanya kalau dia sudah terima Yesus, pintu keselamatan di luar bangsa Israel tertutup. Ini jadi kita hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan yang atur. Kalau sudah mereka menerima, tidak ada lagi keselamatan di luar bangsa Yahudi itu. Karena di luar bangsa Yahudi boleh selamat adalah sewaktu mereka menolak Yesus, baru di luar orang Israel boleh masuk. Tapi kalau mereka nanti menerima Yesus, maka di luar orang Israel itu nggak boleh lagi. Jadi mereka itu adalah
pintu terbuka, pintu bagi kita di luar orang Israel sewaktu mereka menolak. Dan kalau mereka sudah menerima, maka pintu akan ditutup. Ya, supaya jelas dulu, Roma 11 ayat 25. Siapa yang dapat? Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi kedar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, jadi mereka tegar sampai di luar di luar Israel, bangsa-bangsa lain. Haleluya. Inilah pintu terbuka bagi kita. Jadi kalau Matius 25, Yesus berkata, aku hanya disuruh kepada orang Israel yang terhilang. Atau aku hanya disuruh kepada domba-domba yang terhilang dari bangsa Israel. Itu benar. Kapan itu dirubah? Sesudah Yesus ditolak. Bangkit. Karena kapan ditolak? Waktu akan mati. Pilatus berkata, nih, 1, 2. Nih, Yesus. Ini Barabas. Mana yang kau pilih bagi dirimu? Mana yang mau kau lepaskan bagi dirimu? Apa kata mereka? Salibkan Yesus, bebaskan. Iya, ini saudara. Ini sesudah itu berapa waktu dia bangkit? Gak lama. Hari Jumat malam dia tidak boleh di kayu salib. Semua sesudah maghrib harus diturunin, dikubur. Gak lama. Baru Sabtu, Minggu. Jadi bukan harus 3 kali 24 jam. Hari Jumat itu ya dari sore 1 hari, 1 malam, tapi enggak 1 hari kan. Nah, hari Sabtu 1 hari 1 malam. Kalau hari Minggu dari jam 12 itu sampai jam 3 contohnya kan sudah Minggu. Jadi harinya yang 3. Tapi jamnya bukan 24 jam. Haleluya. Gak apa-apa. Karena di situ dikatakan bukan 3 kali 24 jam. Tapi selama 3 hari. Jadi nggak salah. Haleluya. Jadi dia bangkit. Begitu dia bangkit, apa dia bilang? Bukan lagi aku disuruh hanya kepada orang Israel yang hilang, tapi aku disuruh kepada semua dunia ini. Pergilah kamu ke seluruh bumi. Beritakanlah Injil. Haleluya, saudaraku. Markus 16 ayat 15. Baca dulu deh. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata pada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada enggak bedanya dengan Yohanes 15, Matius 15 ayat berapa? 24 ya? Iya, 24. Yang baca juga di situ. Biar kita lihat ada bedanya apa enggak. Yohanes 15, Matius 15 Ya. ayat 24. Ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Amin. Israel. Ya. Jadi ada bedanya enggak? Nah, di sini
hanya umat Israel. Tapi ya memang itu. Karena mereka menolak, maka keselamatan boleh bagi semua suku, semua bangsa. Itu bedanya. Jadi kalau ada orang bertanya, biar kita harus ngerti. Menjawab hanya bukan untuk bersoal jawab, nggak ada artinya. Makanya juga saya nggak mau ikut-ikut, karena saya tahu bersoal jawab tidak ada membawa keselamatan dan tidak ada artinya. Kecuali kalau Tuhan buka hatinya penuh kerinduan, itu bukan bersoal jawab, dia bertanya dengan kerinduan. Jadi kalau mereka menjawab, jangan sampai kita pelongo-pelongo. Kalau kita pelongo-pelongo, iman kita habis dicuri. Hatiku sudah dicolong. Oh Tuhan, segera tolong. Ya ini, jangan saudaraku. Kita harus bisa mengerti, mempertahankan keyakinan kita. Dari mana ke mana? Makanya firman Tuhan harus dimengerti. Karena firman itu adalah pondasi yang kokoh. Orang yang pintar mendirikan rumahnya di atas batu. Itulah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Walaupun ada hujan, banjir, angin, tapi rumah itu tetap kokoh. Haleluya. Kita harus kokoh sampai Tuhan datang. Diberkati oleh Tuhan. Jadi kita sudah mengerti. Ya sudah, Roma 11 saya 11 juga, biar jelas semua. Lagi baca. 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Iya. Jadi sebenarnya kita boleh terima Tuhan juga supaya menggetarkan hati mereka. Jadi namanya pilihan yang awal itu tetap perhatian Tuhan. Ya, memang itulah hebatnya caranya Allah itu, sehingga iblis tidak bisa menjas, tidak bisa menuduh, tidak bisa menghakimi. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita sudah mendengar tadi, sebelum Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Sebenarnya pada saat itu sudah ada kebenaran dari hukum Taurat. Ini saudara-saudaraku. Ya. Jadi sudah ada kebenaran dari hukum Taurat. Tetapi kenapa Yesus harus berkata aku jalan kebenaran? Karena tidak ada seorang pun yang selamat karena melakukan hukum Taurat. Galatia pasal 3 ayat 10. Tolong. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Iya. Jadi hukum Taurat itu tidak bisa menyucikan benar-benar hati. Bahkan hukum Taurat itu juga ya itu tidak bisa menghantar sampai kepada Bapa di surga.
Nah ini ya. Jadi hukum Taurat itu tidak bisa. Itu sebabnya sebenarnya Yesus sudah memberitahu rombak Bait Allah ini. Itu bangunan orang Israel. Jadi ada disebut sinagog dalam bahasa Ibrani-nya rombak. Itu artinya isi ajaran itu jangan itu lagi. Tapi harus hidupnya Yesus. Karena tadi malam Yesus itu adalah praktek firman yang menjadi manusia. Dia bukan hanya agama, tapi dia adalah praktek hidup. Itu sebabnya beragama-agama manapun tidak ada yang selamat. Karena kalau kita berpraktek hidup, itu bukan agama, itu adalah langsung pengalaman. Haleluya, saudara tuh. Experience. Gitu lagi, pengalaman hidup ya. Ini saudara-saudara tuh. Jadi kita supaya tidak bisa digoncang oleh setan, oleh iblis, harus berpengalaman rohani. Haleluya. Dan itu kebenaran firman, iman yang sesungguhnya. Kalau ini ada, maka kita semua saudaraku tidak bisa digoncang lagi. Nah kalau begitu, Taurat itu untuk apa? Galatia 3 ayat 24. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Haleluya. Jadi Taurat itu ada waktunya harus di stop. Harus sampai kalau Yesus sudah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada lagi jalan yang lain. Mau manapun itu. Amin, saudaraku. Ini kita harus mengerti. Kalau masalah agama-agama yang lain, tidak ada yang melebihi hukum Taurat dari agama lain, kecuali hidup kebenaran Yesus. Nah, itu memang tingkatannya. Karena Taurat itu adalah sebagai penuntun kepada Yesus. Haleluya. Sekarang sudah sampai kepada Yesus, ya penuntun itu ya udah jangan lagi lah. Kita yang sudah lebih tahu. Karena dia hanya menuntun, kita tahu di dalam. Haleluya. Nah, jadi ya kecuali kalau tidak ada perkembangan saudaraku yang dituntun karena buta. Nah, ini. Tapi kalau kita kan nggak ada yang buta rohani, semua mengerti, segar. Semua indah di dalam Tuhan, saudaraku. Nah, jadi kita sudah lihat, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Yesus sudah berkata dengan jelas, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau dia berkata begitu, berarti hukum Taurat itu sudah tergenapi dalam Yesus. Kita terima Yesus, itu semua sudah. Kita udah dituntun. Bukan dibatalkan, bukan dibuang, tapi kita sudah naik. Sudah naik, saudara-saudaraku, ya. Dan yakin jalan satu-satunya, tidak ada lagi jalan lain. Sampai kepada Bapa. Amin, saudaraku. Apa kita senang ya? Semoga tidak ada yang tidak mengerti. Semua sudah mengerti. Oh, haleluya. Jadi, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan
Betul. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi percaya. Iman itu ada mirip dengan kata percaya. Nah, jadi kita sudah percaya kepada Yesus. Dan selanjutnya ayat 27, ayo. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, 26 dulu, biar mantap. Ayat 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Terus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Terus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, kita sudah melihat, kita sudah mengerti bahwa Taurat itu hanya menuntun, ada di sana kebenaran, tapi itu harus ditingkatkan. Salah satu dalam persekutuan yang baik di dalam nikah yang diajarkan oleh Yesus, Matius 19. Kita membaca dulu, biar kita lihat mulai ayat 1 ya, tolong. Matius 19 mulai ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan dia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Kita dengarin. Apakah boleh orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Terus. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya. Demikianlah mereka, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, jadi berapa menjadi satu? Nah, ini harus ingat, ini ajaran Kristus. Kalau masih di dalam Taurat itu masih bisa tegar-tegar hati lah. Makanya Salomo saja istrinya ngaku sah. Jadi 1000 semua sama kuda gedenya. Aduh, gitulah. Tapi Yesus berkata, cuma 2 menjadi 1. Nah, agama manapun sekarang ini, makanya tidak bisa jadi orang Kristen lagi. Ya udah, dia bilang dia yang paling benar, suka dia. Tapi dia sudah tidak ada ajaran Yesus. Dan dia tidak akan bisa meningkat lagi dari agama Taurat. Agama orang Yahudi paling bagus. Masalah di situ semua nggak ada yang menandingin dia. Masalah makanan, wah, sampai disebut kata sana kosir. Nggak ada yang haram sedikit pun. Karena mereka itu sampai ikan-ikan itu disortir semua. Belut nggak boleh. Ikan teri juga kayak dimakan. Udang. Ada lagi BABI. Hanya semua itu bukan lagi pada orang yang dalam Kristus. Haleluya, saudaraku. Itu kepada orang Israel.
Karena mereka masih dalam yang jasmani. Kalau sekarang kita, makanan tidak akan mendekatkan kepada Tuhan, makanan tidak akan menjauhkan dari Tuhan. Kalau 1 Timotius 4, coba baca lagi deh. 1 Timotius 4 ayat. Mulai 1 deh. Mulai ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan buta, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran hadis setan-setan, oleh tipu dari pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Amin, saudaraku. Jadi itu kepada mereka yang dalam hukum Taurat. Orang Kristen, hukum Taurat hanya penghentar. Kita tidak di bawah hukum Taurat. Karena kita adalah yang rohani. Makanan tidak mendekatkan, makanan tidak menjauhkan. Dan dalam Roma pasal yang keberapa ya? Kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tetapi adalah sukacita dalam Roh Kudus. Ya, 14 ayat 17. Coba baca lagi. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Di kerajaan surga itu adalah tentang sukacita dan damai sejahtera, kebenaran. Nah, ini Yesus berkata, adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kebenaran Taurat itu udah bukan itu, tapi adalah kebenaran Yesus. Waktu ada orang bisik-bisik, bagaimana Yesus ini? Udah tangannya juga, udah cuci tangan, makan. Kalian itu yang dipersoalkan, bukan itu. Apa yang dimakan masuk ke dalam perut, habis itu masuk ke dalam habis dipersoalkan kembali lagi zaman bahula. Kita bukan ke situ lagi. Taurat itu hanya pembimbing, saudara ya, penuntun. Nah, itu sebabnya kita sudah belajar kebenaran ini. Jangan ada kebenaran orang, kebenaran manusia. Harus diganti dengan kebenaran Yesus Kristus. Saya lihat, saudaraku, kebenaran Yusuf itu adalah hidup yang sangat tulus. Haleluya. Tapi kalau itu dipertahankan, Yesus nggak bakal lahir. Boleh mengerti? Boleh ya? Bisa ya? Nah, kalau enggak bisa diulangi lagi nanti. Iya. Maria itu adalah yang tulus. Dia berkata, belum pernah aku disentuh oleh seorang laki-laki. Kesucian. Amin, saudaraku. Tapi itu baru kesucian manusia. Itu sebabnya, saudaraku, kalau mau kebenaran Yesus, harus semua kebenaran kita ditinggalkan. Harus kebenaran Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Nanti akan kelihatan orang yang mulai masuk dalam kebenaran Yesus, dia akan semakin terlihat rendah hati. Ini saudaraku.
Karena kalau kebenaran manusia itu nanti termasuk bahwa dari tengah-tengah orang Kristen itu nanti antikris. Saudara yakin? Amin? Tapi jangan dari tengah-tengah kita. Semua ini anak Tuhan, sudah diberkati Tuhan. Ya kalau mau baca deh 1 Yohanes 2 ayat 18. Aku enggak bikin takut-takutin, kita hanya sama-sama sharing. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar adalah waktu yang terakhir. Mereka memang berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Perhatikan dulu, mereka memang dari antara kita. Jadi ini hati-hati, jangan sampai ada yang jadi antikris. Bagaimana kau bisa jadi antikris? Ayo. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Iya. Apa itu sungguh-sungguh? Harus sampai masuk kepada kebenaran Yesus Kristus. Dirubah semua kebenaran manusia. Karena kalau akunya itu sering sekali ya orang aku ini. Makanya orang Batak katanya kalau dia hudul di lapo. Waduh dulu si manuk dulu si berimbing. Mana Pak? Si warjarunjung. Si warjarunjung tuh si berimbing. Udah. Amerika semua dia sok tahu. Padahal nggak tahu. Karena akunya sudah terlalu tinggi. Dan di situ nggak ada lagi pakai ya batas kata-kata. Pokoknya ceplos. Apalagi kalau sudah dicampur mini tuak sama atau bir. Ini sudah. Waduh, ngomong apa aja. Ini sudah aku. Jadi sering sekali itu membanggakan diri. Makanya tempoh hari kami penginjilan sama-sama. Apa itu yang kita bilang itu? Dia Umar Fahu. Tahu. Apa dia bilang? Saking manusia itu merasa dirinya paling hebat. Arwah! Dia bilang begitu. Maksudnya Allah. Ada apa gitu. Tapi udah sambil bau sambil itulah kebanggaan manusia itu membanggakan dirinya. Allah. Kita doa raja Epiau. Udahlah. Ini sebabnya saudaraku, semakin orang rohani, akunya harus semakin hilang. Haleluya. Karena itu nanti jalannya iblis menyombongkan diri. Ini saudaraku, itu dari akunya. Makanya Yesus berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Adapun hidupku ini, bukan aku lagi, tapi Kristus dalam. Kalau kita nggak mau akunya itu hilang, nggak bakal bisa Kristus dalam kita. Harus mati-matikan. Makanya belajar. Memang orang benar itu si talu-talu. Tahu si talu-talu. Selalu. Haleluya. Berani. Iya. Kalau begini, masa aku mau minta maaf sama dia, orang aku yang benar. Dipertahankan akunya kan? Gak bisa. Padahal kalau di dalam
Galatia 6 ayat 1. Ayo. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena percobaan. Iya. Jadi kalau kita diam-diamin, karena ada kadang-kadang orang gitu, tukang diam-diam. Semoga di sini nggak ada kalau nggak senang hati sama sesama, kalau sampai diam-diaman, paling gak enak. Nanti kalau minta makan, Prin, mana nasi? Dia bilang aja lah, istriku mana nasi? Aman langsung. Haleluya. Sapi. Mana bajuku ini? Lemari mana bajuku? Saudara aku lagi SKT. Apa itu SKT? Dia enggak saling ngomong sampai setengah tahun. Aduh, gelap. Setahun ya. Aduh, gelapnya setahun. Aduh, tapi jangan ya saudaraku. Cepat perbaikan. Siapa yang memperbaiki? Bukan orang yang dianggap benar. Dalam arti menganggap benar. Tapi justru orang yang benar-benar ada dalam hidupnya. Orang yang rohani. Dia yang memperbaiki. Ya udah dah. Amang siap. Amang mengalah. Merdawi mahita. Udah siapa yang bertahun baru. Di rumah rendek. Nafsal putah. Nafuruk. Enggak usah nemuin. Haleluya, saudaraku. Kabar terjadi langsung berdamai. Amin, saudaraku. Ini memang kita kadang-kadang kayak anak-anak. Makanya Yesus ngambil anak-anak. Kalau kamu tidak seperti ini, nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau anak-anak bentar pegangan kuping marah-marah, tapi bentar lagi peluk-pelukan, berpelukan. Masa kalah sama anak-anak. Iya. Jadi jangan menyimpang. Kalau kamu marah, jangan sampai. Amin. Yang benar nih. Apalagi tahunan keterlaluan. Jadi satu malam juga nggak boleh, saudaraku. Karena kalau sempat satu malam, dia bertelur-telur lagi. Nambah lagi, saudaraku, beranak. Apalagi datang, udah aku hilang dulu. Gitu lagi yang satu. Tambah lagi beranak-beranak. Ini saudara. Jadi enak di dalam Tuhan. Kamu yang rohani harus. Itu sebabnya kebenaran dari Yakub itu dia bergumul mematikan keinginan dagingnya sendiri. Sehingga dia berkata kepada Esau, Tuanku. Haleluya, saudara. Dia bilang apa? Hambamu ini. Baru dia buat apa lagi? Dia kasih kado. Enak dia terima kado? Enak. Ibu-ibu udah jadi bikin kado? Iya. Kenapa bikin kado? Bikin hati senang, betul. Menyenangkan hati. Padahal cuma mereka. Bukan kado sungguhan. Kalau kado sungguhan nggak ada tukar-tukar kasih. Ini saudaraku. Jadi kita sangat senang. Tuhan buka berkat bagi kita. Jangan mempertahankan kebenaran sendiri. Harus sampai kebenaran Yesus. Kalau kebenaran Taurat, kalau diambil, juga rampas. Karena itu memang dibuat khusus untuk yang masih bisa berperang.
Tapi kalau sudah nanti mengenai pembangunan Bait Allah, nggak ada yang boleh perang. Makanya Raja Daud waktu dia mau bangun rumah Allah, Tuhan bilang apa? Sudah banyak engkau menumpahkan darah. Jadi Taurat itu, makanya bangsa Israel sekarang masih bisa perang-perang terus dia. Sebab kalau bangsa Israel tidak perang lagi, dunia ini tambah kacau juga. Tapi dengan adanya bangsa Israel, makanya semua mata dunia selalu ke situ. Dia menjadi poros. Dan nanti Harmagedon di mana? Ya di Israel. Saya sudah lihat itu lembah itu, namanya lembah Megiddo. Nah, lembah kayak penggorengan begini. Alkitab bilang nanti itu penuh dengan darah. Ini saudaraku. Jadi kebenaran Tuhan kalau diambil baju kita, kasih juga. Nggak boleh pakai melawan, nggak boleh pakai out. Nggak boleh begitu, saudaraku. Makanya Yesus dihina, diolok, dia nggak membantah. Tadi kalau kita baca Filipi 2 itu ayat 8, makanya tadi sudah dibaca. Ya, Yesus itu taat sampai mati di kayu salib. Jadi itu matinya itu tidak mati ditembak. Jadi menderitanya itu benar-benar dinikmati semua, sampai benar-benar dinikmati semua. Ibu yang suka makan, coba janganlah, harus dinikmati pelan-pelan sampai suga-suga naik ke bias. Karena apa? Ingin menikmati. Jadi Yesus harus menikmati sengsara bagi dunia ini. Itulah kesetiaannya. Haleluya, saudaraku. Saya juga mau mulai dari setia. Jadi maaflah walaupun sambil batuk-batuk lah, mau diapain. Daripada saya diam tidur, apalagi di rumah. Nah, jadi biar hari Minggu yang lalu parah-parahnya maju terus. Padahal itu pagi-pagi itu saya bangun itu mundur gini. Waduh, kayak ada bukan gempa bumi lagi. Itu semua harus tunggu dulu sampai aman reda, baru mulai keluar dari tempat tidur. Tapi habis pulang kebaktian udah mulai mereda. Sekarang hanya tinggal batuknya. Kekuatan sudah mulai pulih. Malah kelihatan tambah segar. Cuma kalau saya mau bicara keras, takut gitu. Ya udah direm-rem sedikit-sedikit. Ini saudara. Jadi Yesus menikmati setia sampai mati. Kenapa, saudaraku? Kenapa harus begitu? Kita mengalah, kita harus ganti kebenaran kita, karena tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus, jalan dan kebenaran. Jadi artinya kebenaran kita nggak pakai itu, nggak nyampe. Haleluya, saudaraku. Amin. Banyak orang belum sadar, itu terus kebenarannya, itu terus. Kadang kalau kami dulu pelayanan, ada teman-teman melayani, kadang sampai satu malam itu, karena apa? Aku yang benar, dia yang salah. Aku yang benar, dia yang salah. Aku yang benar, dia yang salah. Bagaimana kita membawa supaya mereka mengerti kebenaran Yesus? Tidak ada perdamaian kalau tidak ada kebenaran Yesus. Kebenaran Yesus itu tidak menganggap dirinya yang paling utama. Dia justru merendahkan dirinya. Itu baru ada perdamaian. Jadi begitu, saudara-saudaraku, biar Tuhan tolong kita. Dan jikalau kita adalah milik Kristus, yang kita adalah sudah masuk dalam jalan kebenaran, maka kita akan hidup. Maka kamu juga
adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Biar Tuhan memberkati kita sampai perjalanan kita harus sampai ke tanah Kanaan. Ini akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Mari kita mau datang kepada Tuhan.